Halo, nama gue Tommy Alamsyah, biasa dipanggil Tom Cuk. Pekerjaan gue sebagai project manager event di Urban Sneaker Society. Oke, jadi gue lahir dan besar itu di Papua. Nah, terus gue SMA dan tahun 2009 ke Jakarta. Nah, di situ gue mulai collecting sneakers. Karena di sana gue pengen beli susah banget nyarinya. Sedangkan pas gue mulai tinggal di sini, jadi akses gue kebuka semua untuk bisa beli sneaker apa aja gitu. Kenapa jadi kolektor sneakers, Tom? Sneakers itu menurut gue punya nilai seni yang keren banget gitu. Jadi ketika orang-orang waktu itu nggak peduli dengan sepatunya, orang lebih peduli dengan aparelnya. Jadi gue ngeliat kenapa nggak gue berbeda aja dari yang lain gitu. Gue nggak beli baju mahal, tapi gue beli sneaker yang bagus menurut gue. Ini namanya Air Max 1 OG. Ini versi yang dibuat kembali atau di retro tahun 2017-2018. Nah, kenapa sepatu ini menjadi salah satu favorit gue? Ketika gue lulus SMA, gue mau kuliah di bidang komunikasi dan ekonomi. Ternyata nggak boleh sama orang tua gue. Karena saking sukanya gue sama sneakers, sepatu ini desain oleh arsitek namanya Tinker Hatfield. Dia ada salah satu, kita bisa bilang orang di balik kesuksesan Nike dan Air Max. Akhirnya karena gue ngeliat backgroundnya Tinker adalah arsitek, gue memutuskan untuk kuliah arsitektur waktu itu. Waktu itu gue menang raffle Air Jordan namanya Homage to Home. Itu sepatu kayak sepatu badut deh. Ternyata ada orang yang suka sepatu itu dan dia punya sepatu ini dan akhirnya gue trade aja. Kalau Flyknit Racer sendiri itu versi gue, ini sepatu terbaik sepanjang masa. Dari mulai shape-nya, pemilihan materialnya. Dan sebenarnya ini sepatu buat running. Karena awal mula banget gue ketagihan beli sneakers banyak itu di Flyknit Racer. Setiap warna itu gue punya 2 pairs. Karena satu gue pakai lari, satu gue buat gue pajang aja buat collecting. Dan yang ini adalah warna yang paling gue suka karena warnanya monokrom abu-abu. Dan juga fun fact-nya, sepatu ini versi sampelnya. Kenapa? Karena harusnya dia punya flywire namanya, ada talinya warna putih. Nah, ini gue dapat dari seller di eBay. Emang dia langganan gue banget deh pokoknya. Dia nawarin, gue punya Flyknit Racer warnanya black grey. Kata dia sepatu itu dibuat ketika Nike transisi pindah pabrik. Nah, ketika pindah pabrik itu ternyata ini sebenarnya tidak lulus QC sih katanya. Karena perbedaan warna tadi. Dan ini gue pernah baca di forum-forum luar, emang kalau lu suka racer, ini salah satu yang dicari banget. Nah, ini namanya Air Max 95 Para. Ini masuk ke dalam one of the greatest Air Max 95 yang pernah dibuat. Pemilihan warnanya, materialnya juga bisa dilihat. Mungkin tahun itu ini bisa dibilang material premium sih. Karena dia artis atau dia seniman, dia masukin banyak banget gambar-gambarnya dia ke dalam sepatu ini. Kalau lu tahu Para, ini warnanya dia banget deh pokoknya. Kalau nggak salah sekarang harga sepatu ini hampir $2.000. Sepatu ini gue dapat cuma, mungkin kalau diuangkan harganya cuma 1,6 juta. Karena gue trade sepatu Nike Dunk gue ke sepatu ini. Nike Dunk gue beli harga 1,6, dapat sepatu ini. Nah, ini itu temen sekotanya. Tapi ini dia bukan artis, bukan seniman, dia itu lokal brandnya Amsterdam, namanya Pata. Jadi biasa orang tuh suka ketukar, Pata Para. Dikira sama, ternyata enggak. Nah, sepatu ini sebenarnya bisa dibilang hampir friends and family. Karena cuma rilis 400 pairs di dunia. Dan kalau gue nggak salah, itu cuma rilis di in-store only. Dan setahu gue, Pata itu salah satu retailer yang ngebolehin orang beli sepatunya tuh bener-bener friends and family-nya dulu. Jadi sebelum dia go public, sebelum dijual umum, dia selalu nawarin teman-teman, ayo siapa yang mau beli. Kalau udah habis ya udah nggak rilis. Sepatu ini juga waktu itu pernah si Edson Sabajo pernah datang ke Indonesia dan untung udah ditandatanganin. Waktu USS tahun 2019 itu ada, dia sebenarnya kalau nggak salah store manajernya Pata, namanya Tim. Nah, jadi ada, lu bisa lihat ada 2 tanda tangan dari ordalnya Pata lah kalau nggak salah. Kalau lu suka sneakers, pasti goals lu itu ngedesain sneakers lu sendiri. Kalau bisa lebih lagi, sneakers yang lu desain itu dijual untuk umum. Ini adalah sepatu League berkolaborasi dengan Indonesia Sneaker Team. Nah, gue adalah salah satu dari desainer sepatu ini waktu itu. Sepatu ini namanya Fresh Start. Gue rilis di tahun 2019. Sepatu ini kita buat cuma 42 pairs yang dijual ke umum dan cuma ada size 42. Kenapa kayak gitu? Karena kalau di dunia sneakers itu sepatu sampel itu identik dengan size 42. Kita buat namanya 42Os atau enggak 42O gitu. Fresh Start itu warnanya all white, terus ini juga materialnya bisa see-through dan kita padukan dengan warna Volt. Tapi waktu itu karena gue salah satu tim yang ngedesain sepatu ini, gue diberikan kesempatan lah sama League. Size gue bukan 42, tapi masa gue nggak punya sepatu yang gue desain sendiri. Akhirnya gue dibuatin khusus buat gue size 44. Mungkin
mungkin bagi sebagian orang kalau collecting sneakers itu dijaga bersih-bersih, dipajang. Tapi kalau menurut gue ketika lu suka sneakers, passion lu adalah sneakers, sepatu itu harus lu pakai sih. Nah, ini sepatu kolaborasi Sean Wotherspoon dengan Nike, namanya Air Max 97 per 1 karena uppernya pakai Air Max 97, midsole-nya pakai Air Max 1. Ini gue dapat dengan harga retail waktu itu di Air Max D, gue bisa menang raffle waktu itu. Sekarang harga sepatu ini udah gue nggak tahu mungkin belasan juta atau 20 jutaan gitu. Tapi karena saking sukanya ya udah gue pakai terus. Gue nggak tahu sepatu ini ternyata bisa mahal banget harganya. Ini sepatu yang lagi diomongin di mana-mana sih, keren banget. Gue juga belum pernah lihat langsung. Ternyata packagingnya aja sebagus ini. Dan kayaknya gue kalau mau beli, gue harus temenan sama Travis Scott sih biar bisa beli murah. Coba gue lihat ya dalamnya, kita lihat bareng-bareng. Wow. Wih. Oh asli ini baunya asli. Jordan 1 kolaborasi dengan Fragment Design dan Cactus Jack Travis Scott. Harganya kalau nggak salah paling murah gue lihat itu mungkin around 20 jutaan. Kalau yang high mungkin bisa sampai 30-40 jutaan sih. Three-way kolaborasi yang menurut gue keren banget. Colorway-nya itu ini ada di Jordan 1 Fragment. Lu bisa ngelihat detail-detailnya. Biasanya di kolaborasi sama Fragment itu ada detail ini, emboss si logo petirnya itu. Banyak juga tulisan-tulisan gini. Travis Scott itu DNA-nya di sini. Kita bilangnya backward swoosh atau ya swoosh terbalik lah intinya. Dan itu dari jauh pasti oke, itu Travis Scott gitu. Oke, itu mahal. Dan juga ini kayaknya ada detail yang bisa lu lihat mungkin pakai sinar ultraviolet kalau nggak salah. Travis Scott Cactus Jack. Ternyata sepatu ini bisa lu dapetin secara gratis. Gue juga kayaknya mau ikutan sih, karena kalau suruh beli kan agak mahal ya. Info dari sepatu ini bisa lu cek di website letscml.id. Di situ nanti ada terms and condition-nya. Lu dikasih tahu gimana caranya lu ngedapetinnya. Terus lu harus ngumpulin option point yang banyak dan siapa yang paling baik dan paling cepet bisa dapetin sepatu ini secara gratis. Nah, jadi selain website, cara-cara dapetinnya bisa lu lihat di Instagramnya letscml_id dan juga di Instagram Urban Sneaker Society. Wah, ini must have sih. Gila, kapan lagi, men? Oke, thank you guys sudah mendengarkan cerita gue. Tadi gue udah banyak explore semua koleksi gue dan juga ada gue ceritain experience gimana gue mendesain sepatu dari nol sampai jadi dan dijual ke publik. Dan juga ya gitulah cara gue mau nge-express passion gue di sneakers. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga pencet tombol lonceng atau turn on notification di YouTube-nya USS Fits. Thank you. Bye.